saudara, kenapa kita perlu diberkati Tuhan? Supaya kita masuk surga. Nah ini kalau orang dengar kayak-kayaan, tapi itu firman Tuhan. Hanya orang yang diberkati masuk surga. Tetapi orang yang terkutuk itu karena dosa, saudara, nggak mungkin dia masuk surga. Mari kita lihat firman-Nya, Matius 25 ayat 31 dan 34. Jadi hanya orang yang diberkati Tuhan yang masuk surga. Jadi salah jangan berpikir berkat itu cuma masalah ekonomi keuangan, enggak. Cuma orang yang diberkati yang masuk surga. Orang yang nggak diberkati tetap di dalam kutuk dosanya, pasti dia akan masuk neraka. Nah kita lihat bagaimana supaya kita hidup dalam berkat sebentar. Mari kita lihat 1, 2, 3. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan yang semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Terus lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Saya perhatikan. Terus, dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara lihat. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 41, masalah perhatikan yang terkutuk itu. Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, nyala di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa kita buku berkat Tuhan? Supaya kita domba ada sebelah kanan yang Tuhan sudah sediakan kerajaannya buat kita, surga buat kita. Tetapi yang tetap dalam kutuk dosa, dia akan campakkan dalam api, saudara. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita di sebelah kanan? Inilah Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terus Yesus Kristus telah membuang ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi kita berdosa, akibat dosa kita kehilangan kemuliaan Allah, dan akhirnya upah dosa itu adalah neraka. Wahyu 20 ayat 14. Nah Bapak Ibu sekalian, supaya kita keluar dari kutuk dosa itu yang membawa kita pada neraka, maka matilah Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita dari kutuk dosa itu, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Supaya waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita waktu dikumpulkan kambing dan domba, kita di sebelah mana? Kita di sebelah kanan. Dan Tuhan sediakan kerajaannya bagi kita yang di sebelah kiri, yang tidak tertebus kutuk dosanya, dan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Itulah penting kita diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Siapapun dia, kalau dia tidak percaya Yesus, dia akan mati di dalam kutuk dosanya. Tetapi pun siapapun dia, dosanya kayak apa, kalau dia percaya kepada Yesus, maka Yesus menanggung dosanya, dan dia tidak hidup lagi dalam kutuk dosa, tetapi dia hidup dalam kebenaran, dan surga sudah menanti dia. Amin Bapak Ibu sekalian. Makanya Yesus berkata di dalam kitab Yohanes 8 ayat 24, jika kita tidak percaya kepada Dia, maka kita akan mati di dalam dosa kita. Jadi kalau seseorang tidak percaya pada Yesus, dia akan mati di dalam dosanya. Upah dosa adalah maut. Maut itu adalah neraka, saudara. Tetapi begitu kita percaya kepada Yesus, maka Yesuslah yang menebus dosa kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Di dalam Galatia 3 ayat 13-14 dan 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, Tuhan sudah membeli kita dengan darahnya yang mahal, darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Amin. Cuma Yesus yang bisa menebus seseorang dari dosa lewat kematiannya di atas kayu salib. Makanya Yesus berkata, jikalau engkau tidak percaya kepadaku, engkau akan mati di dalam dosamu. Dan dalam Yesaya 5 ayat 12 berkata, jikalau engkau percaya kepada anak,
di dalam engkau ada hidup yang kekal. Jika engkau tidak percaya pada anak, di dalam engkau tidak ada kehidupan.